Pembalasan istri dikhianati. Bab 65. Hook. Hook. Pelan-pelan, Vina memberikan satu gelas air putih pada Satria dan diminum Satria hingga tandas. Satria melototkan matanya pada Rendra karena memang Vina tidak tahu apa-apa dengan masalah obat kuat yang diberikan Nur tempo hari. Nur dan Rendra saling tatap dan mengulum senyum mereka bersamaan membuat yang lainnya bingung. Dimasukkan apa? Tanya April. Penyedap bun, Nur kalau masak banyak penyedapnya, jawab Satria asal. Enggak deh, masakan Nur selalu enak, protes Vino. Asal dekak Satria, orang masakan Nur memang enak, jawab Nur. Vina melirik ke arah Satria tapi Satria pura-pura tidak melihat. Masakan Vina juga enak, potong Alvan yang merasa situasi mulai berbeda. Coba deh bun, sayurnya enak, lanjut Alvan. April mengambil beberapa makanan yang dibawa Vina dan mengangguk setuju. Pantas saja Satria betah ya Vin, kamu pintar segala hal, puji April membuat Vina tertunduk malu. Kirana meremas tangan Vino merasa malu hanya dia yang tidak bisa memasak, apa suaminya bahagia bersamanya saat ini, Kirana tidak mengerti apa-apa tapi untungnya Vino bisa menerimanya. Mana Opa Bagas dan Oma Bun? Tanya Satria. Mereka sedang ada acara di luar kota. Maklum saja mereka sekarang seperti pengantin baru karena tidak ada lagi anak-anak yang bersama mereka, jawab April. Sebenarnya mereka tidak mengizinkan Vino dan Kirana pindah tapi mau bagaimana lagi, semoga anak-anak kalian cepat lahir biar bisa menemani opa dan omanya, ujar Alvan. Amin, sahut Vino sedangkan yang lain hanya mengangguk kecil. Satria tersenyum manis saat mereka menempuh perjalanan pulang ke apartemen. Kenapa senyum-senyum begitu, ada yang lucu? Tanya Vina sambil melihat ke arah tubuhnya kalau ada yang aneh karena dari tadi Satria tak berhenti meliriknya dan tersenyum manis, tapi dijawab gelengan oleh lelaki tampan ini. Lalu kenapa? Tanya Vina penasaran. Satria menarik satu tangan Vina dan menciumnya berkali-kali. Bawa mobilnya yang benar, ini sudah larut malam, ingat Vina. Tidak ada larangan untuk memegang tangan istri sendiri di dalam mobil. Tapi ini di jalan raya, protes Vina membuat Satria melepaskan tangan istrinya ini. Oke. Sampai di apartemen jangan salahkan aku jika lebih dari tangan ya, jangan ada penolakan, tegas Satria. Vina melototkan matanya mendengar ucapan suaminya ini, Satria seakan punya kekuatan ekstra dan tak ada lelahnya pikir Vina. Tak terasa hari berganti hari pernikahan mereka pun sudah berjalan beberapa bulan. Kini perut Kirana pun sudah mulai terlihat tapi tanda tanya besar untuk keluarga Alvan tentang Vina, perutnya belum terlihat dan tidak ada tanda-tanda kehamilan seperti Kirana. April berniat membawa Vina untuk periksa sekaligus menemani Kirana periksa rutin bulanan untuk melihat perkembangan baby mereka. Vino mencium kening Kirana sekilas saat berangkat bekerja. Kirana yang terlihat bergelayut manja di lengan Vino dia tak mengizinkan suaminya ini untuk bekerja. Entah kenapa Kirana selalu ingin berada di samping Vino. Sejak kehamilannya menginjak usia 4 bulan Kirana sudah tak bekerja lagi dia hanya memantau dari rumah saja pekerjaan kantornya, semua Vino yang handal. Mungkin sebagian orang menilai kehidupan rumah tangga Kirana sangat sempurna tapi bagi Kirana sendiri ada ketakutan yang teramat besar karena dirinya tak lagi cantik, tubuhnya mulai mengurus karena mengalami mual yang cukup parah, dan setiap harinya Kirana selalu mengeluh dengan keadaan dirinya bahkan tiap hari Melisa selalu datang menjenguknya, ada saja keinginan Kirana pada mamanya ini.
Vino pun dibuat tak berkonsentrasi dalam bekerja karena Kirana selalu menghubunginya setiap waktu membuat Vino sendiri kewalahan. Melissa sudah berkali-kali mengingatkan Kirana agar bertingkah dewasa tapi Kirana tetap tak mengindahkannya. Melissa pun takut jika kegagalan rumah tangga yang dia alami dulu terjadi pada Kirana karena Vino jengah dengan sikap manja Kirana yang berlebihan. "Bersiap, Bunda akan jemput kamu di apartemen pagi ini," isi pesan April membuat tubuh Vina menegang. Semalam April sudah menghubungi Vina mengatakan kalau dia akan membawa Kirana ke rumah sakit dan sekaligus memeriksakan Vina. Vina mondar-mandir sambil menggigit bibir bawahnya memikirkan alasan apa lagi yang harus dia buat agar sang mertua tak membawanya. "Kenapa sayang?" tanya Satria yang baru keluar dari kamar mandi. "Bunda." "Kenapa Bunda?" "Aku takut kalau sandiwara ini terbongkar bagaimana nasibku," isak Vina memeluk tubuh Satria yang hanya dibalut handuk di pinggang. "Kenapa?" tanya Satria bingung. "Bunda memintaku untuk periksa." "Bagaimana jika dokter mengatakan aku tidak hamil, lalu bagaimana pernikahan kita?" Satria terdiam. Rupanya bundanya sampai saat ini masih penasaran dengan kehamilan Vina. Dia juga bingung untuk menjawab pertanyaan dari Vina yang jelas dia sudah mencintai Vina dan tak ingin berpisah tapi bundanya pasti akan kecewa dengan pernikahan yang diawali kebohongan ini meskipun bisa memaafkan tapi semua tak akan seperti semula. Sikap bunda yang baik pada Vina pasti akan perlahan menjaga jarak karena mengecap Vina seorang pembohong. Hancur sudah kepercayaan keluarga pada dirinya dan Vina. Satria menghela nafas panjang sambil menggeleng kecil, kepala seakan berdenyut kencang. "Ayo segera pergi, kita harus pergi keluar kota untuk beberapa waktu ini," jawab Satria menarik Vina untuk membereskan pakaian. "Sudah tak ada waktu Bunda akan datang. Bawa saja barang penting yang kamu butuhkan selebihnya kita beli saja, yang penting menghindar dulu dari Bunda," jelas Satria. Mereka segera bersiap, agar bisa pergi secepatnya. Satria menggenggam tangan Vina dan menuntunnya keluar kamar. "Tunggu, ponselku ketinggalan," ucap Vina melepaskan tangan Satria dan berlari ke dalam kamar tapi karena terlalu tergesa-gesa membuat kakinya tersandung. "Au!" pekik Vina memegang kakinya yang sakit. "Kenapa?" tanya Satria berjalan cepat ke arah Vina. Kakiku sakit, perutku juga," ringis Vina. Satria memegang kaki Vina dan mengurutnya pelan. "Au! Sakit, jangan pegang, sakit," isak Vina. "Perutku kram." "Lalu aku harus bagaimana?" tanya Satria bingung. Satria menggendong Vina ke atas ranjang mereka, mengusap pelan perut istrinya yang terasa kram. "Vin, kamu kenapa?" tanya April yang melihat Vina menangis. "Bunda, kenapa Bunda bisa masuk?" tanya Satria cemas. "Bisalah, Bunda kan tahu kodenya," Bunda tanya Vina. "Kenapa? Apa kamu menyakitinya?" cecar April. "Tidak," jawab Satria cepat. "Sakit," ucap Vina pelan sambil memegang perutnya. "Mana yang sakit sayang?" tanya April mendekat ke ranjang. "Perutku Bun, kakiku juga," jawab Vina pelan. Wajahnya sudah pucat pasi menahan sakit. "Sat, ayo cepat bawa Vina ke rumah sakit." "Rumah sakit?" "Iya, ayo jangan bengong saja, Vina kesakitan, kasihan anak kalian," bentak April. "Anak," gumam Satria pelan. "Ayo Sat, apa kamu tak menyayangi anak kalian?" marah April. Satria yang terlihat kebingungan menggendong Vina sedangkan April membawa alat-alat Vina. "Tahan ya sayang,
Kita ke rumah sakit, ucap April menggenggam tangan Vina menguatkan menantunya ini sedangkan Satria fokus menyetir mobil. Bun, sakit. Iya sayang, berdoa yang terbaik untuk anak kalian. Vina menggeleng pelan menahan rasa sakit dan takut karena sang mertua terlalu berharap dengan kehamilannya. Jadi saya beneran hamil ini, dok. Vina tidak mempercayai penglihatannya sendiri saat dokter sibuk dengan benda bernama transducer yang ditempelkan di kulit perutnya. Ya iyalah sayang, memang kamu hamil kan? Bunda malahan khawatir dengan kondisi anak kalian di sana, tapi suamimu ini malah seperti orang bingung, sahut April sedikit kesal pada Satria. Benar, Bu. Kondisi janinnya berkembang dengan baik dan saat ini sudah Yang penting sehat dok, potong Satria cepat. Dia takut kalau dokter mengatakan usia kehamilan Vina karena ada April. Tapi harap diingat. Kandungan ibu ini masih trimester pertama. Rahim ibu masih rentan terhadap segala bentuk guncangan, jangan sampai kejadian tadi terulang lagi, bisa membuat ibu keguguran. Selain itu, kondisi fisik dan psikis ibu juga harus selalu terjaga. Ibu tidak boleh terlalu capek dan banyak pikiran ya, Bu. Untuk kakinya sudah diberikan salep, nanti juga akan membaik, tapi jangan banyak bergerak dulu ya, nasihat Dr. Rashid dan diangguki Vina patuh. Vina tersenyum kecil, dia tak menyadari setelah melakukan pertama kali dengan Satria saat itu dia tak mengalami menstruasi lagi dan kini dia benar-benar hamil anak Satria suaminya ini. Satria menggenggam tangan Vina dan menciumnya berkali-kali, perasaannya ikut bahagia karena Vina benar-benar hamil dan tak ada lagi yang perlu dia takutkan. Kalau untuk usia kandungan bisa saja nanti mereka mencari dokter lain dengan alasan lain tentunya, yang jelas saat ini Vina sudah mengandung anaknya, darah dagingnya membuat Satria sangat bahagia. Satria mendorong kursi roda Vina yang diduduki Vina menuju parkiran dengan senyum yang terus terkembang di bibir mereka. Meskipun saat ini Vina tengah sakit, tapi tak berarti apa-apa dengannya karena kabar gembira yang diberikan sang dokter lebih dari apapun. Vina terus mendekap buku periksa yang berisikan hasil USG dari sang dokter tadi di dadanya. Ia masih seperti tidak percaya kalau ia sekarang sedang mengandung anak Satria. Lelaki dingin yang berhasil mengetuk pintu hatinya membuatnya lupa pada Rendra. Ingat Sat, jangan buat Vina stres apalagi sampai seperti tadi. Tuhan masih sayang pada kalian. Coba saja tadi terjadi sesuatu, kamu juga yang akan menyesal, oceh April saat mereka sudah di dalam mobil. Jangan didoakan yang buruk Bun, jawab Satria. Bukan Bunda berdoa yang buruk, justru Bunda maunya kalian sehat semua. Cucu Bunda lahir dengan selamat tanpa kurang satu apapun, tapi kalian juga harus hati-hati. Kamu juga Vin, lain kali jalannya dilihat. Kasihankan anak kalian kalau harus jatuh beberapa kali di dalam perut, jelas April lagi dan diangguki patuh oleh Vina. Oh ya Bun, katanya tadi mau ajak Kirana sekalian. Di mana Kirana? Tanya Vina yang tak melihat Kirana. Kirana mendadak tidak bisa, katanya Vino sedang ada acara jadi ditunda pemeriksaannya. Bunda baru mau bilang ke kamu tadi kalau ditunda. Hei, kamu keburu dapat musibah, jawab April membuat Satria membelalakkan matanya. Coba saja bundanya mengirimkan pesan atau mengatakannya tadi, pasti kejadian ini tidak akan terjadi. Mungkin ini karma dari sandiwara mereka, tapi mau bagaimana lagi, hal ini sudah terjadi dan dari kejadian tadi mereka tahu kalau Vina tengah berbadan dua. Aku tidak menyangka aku benar-benar hamil, ujar Vina setelah sampai di apartemen mereka dan April sudah pulang.
Berarti kerja kerasku selama ini sudah berhasil, sahut Satria tersenyum kecil sambil melirik ke arah Vina menggoda membuat Vina menepuk pelan lengan suaminya ini. Jangan banyak bergerak, kakimu masih sakit, ingat pesan dokter tadi, kamu harus istirahat dulu biar aku saja yang mengerjakan semuanya. Tapi kamu harus ke kantor. Gampang. Apa kamu lupa kalau suamimu yang ganteng ini bosnya? Cak. Narsis. Bukannya memang benar, karena pesonaku ini dengan mudahnya bisa meluluhkan hatimu. Jadi kamu merasa sudah menang sekarang? Tanya Vina galak. Buktinya sudah ada, jagoan kita di sini, ujar Satria mengelus perut Vina lembut membuat Vina tersenyum kecil. Memang harus dia akui kalau Satria sudah bisa membuatnya move on dari masa lalunya. Baik-baik di sana sayang, jangan buat bunda susah, ayah yakin kamu anak baik, jangan membuat bunda lelah, jika kamu ingin ayah jenguk tunggu bunda sehat, bisik Satria membuat Vina mendengus kesal dengan ucapan suaminya ini selalu membahas ke arah sana. Nur menitikkan air matanya, ini sudah tangisan keberapa kali tentang anak. Satria mengunggah sebuah foto USG dengan caption, sehat-sehat kesayangan ayah, sedangkan dirinya masih dengan hasil tes PEC-1, kenapa Tuhan mengujinya dengan cara ini, apa dia mandul? Nur, kenapa? Tanya April bingung. Nur langsung menghapus air matanya. Kamu kenapa nak? Tanya April penasaran. Bun, apa Nur mandul? Astagfirullah Nur, bicara apa kamu? Marah April. Bun, Nur benar-benar ingin hamil Bun seperti Vina dan Kirana, kenapa Nur tidak diberikan anak Bun? Isak Nur.